Bayangin, ada dua pilihan. Satu jalan lurus sesuai aturan, tapi hasilnya malah bikin susah banyak orang. Sementara jalan kedua agak menyimpang dari aturan tertulis, tapi justru lebih adil dan lebih baik. Nah, disinilah istihsan berperan. Loh, kok bisa? Bukannya hukum itu harus jelas, hitam putih? Wah, kalau kamu penasaran, berarti kamu ada di video yang tepat. Yuk, kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contoh serunya, kita mulai dulu dari definisi. Secara bahasa, istihsan berasal dari kata hasuna, yang artinya baik atau lebih baik. Dalam istilah fiqih, istihsan adalah metode ijtihad di mana seorang mujtahid meninggalkan dalil umum yang sudah ada demi mengambil keputusan yang lebih adil atau lebih maslahat berdasarkan dalil yang lebih kuat dalam konteks tertentu. Kedengarannya berat? Tenang, kita buat lebih sederhana. Ibaratnya gini, kamu lagi jalan di trotoar, terus tiba-tiba ada lubang besar. Secara aturan, kamu nggak boleh jalan di luar trotoar. Tapi kalau kamu tetap ngikut aturan, kamu malah bakal jatuh ke dalam lubang. Nah, dengan istihsan, kamu boleh jalan sedikit keluar trotoar demi keselamatan. Jadi, istihsan itu seperti jalan alternatif yang lebih baik dalam kondisi tertentu. Kapan istihsan dipakai? Nah, pertanyaannya, kalau semua orang pakai istihsan, apa jadinya hukum Islam? Bisa-bisa hukum malah berubah-ubah seenaknya dong. Tenang, nggak sembarangan kok. Ulama hanya menggunakan istihsan dalam kondisi tertentu, terutama saat hukum yang sudah ada malah menimbulkan ketidakadilan atau kesulitan yang besar. Contohnya, kasus kontrak jual-beli. Dalam hukum Islam, jual-beli itu harus ada kejelasan. Tapi dalam dunia modern, ada beberapa akad yang bentuknya nggak sesuai dengan kaidah jual-beli klasik. Misalnya kartu kredit. Nah, dengan istihsan, beberapa ulama memperbolehkan penggunaan kartu kredit dengan syarat tertentu. Meskipun secara zahir, akadnya mengandung unsur yang diperdebatkan. Kasus wanita haid membaca Al-Quran. Secara umum, wanita haid dilarang membaca Al-Quran, tapi dalam kondisi tertentu. Misalnya seorang hafizah yang sedang menghafal dan takut lupa. Beberapa ulama menggunakan istihsan untuk membolehkan membaca tanpa menyentuh mushaf. Kasus wudhu dengan air yang terbatas. Biasanya, wudhu harus dengan air bersih, tapi kalau kondisi darurat dan air yang tersedia sedikit banget, ulama menggunakan istihsan untuk membolehkan memakai air yang bercampur sesuatu asal masih bisa digunakan. Keempat, lalu lintas dan SIM. Nggak ada aturan lalu lintas di zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita punya lampu merah, rambu jalan, dan SIM. Apakah ini bertentangan dengan Islam? Nggak, ini adalah contoh maslahah mursalah karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan. Kapan maslahah mursalah digunakan? Tapi jangan salah. Maslahah mursalah nggak bisa sembarangan dipakai untuk bikin hukum baru. Para ulama menetapkan beberapa syarat. 1. Harus sejalan dengan tujuan syariat, artinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Kalau sesuatu justru merusak akidah atau merugikan umat, itu bukan maslahah mursalah. Kedua, harus benar-benar bermanfaat, bukan hanya sekadar keinginan pribadi atau kelompok, tapi membawa manfaat nyata bagi umat secara luas. Ketiga, tidak bertentangan dengan dalil yang jelas. Kalau ada dalil yang jelas mengatur suatu perkara, maka maslahah mursalah tidak bisa digunakan untuk mengubahnya. Misalnya, riba dilarang dalam Islam, jadi meskipun ada alasan ekonomi, kita nggak bisa melegalkan riba dengan alasan maslahah. Kritik terhadap maslahah mursalah. Tapi metode ini juga punya kritik. Ada beberapa ulama yang menolak atau sangat membatasi penggunaan maslahah mursalah. 1. Bisa buka pintu hukum baru yang tidak berdasar. Kalau setiap perubahan zaman langsung dianggap sebagai maslahah mursalah, bisa-bisa hukum Islam jadi berubah seenaknya. Kedua, potensi menyimpang dari syariat. Kalau tidak hati-hati, orang bisa saja menggunakan alasan
demi kemaslahatan untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya haram. Ketiga, tidak semua ulama sepakat mazhab Maliki sangat sering menggunakan maslahah mursalah, sementara mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan cenderung tidak menggunakannya kecuali ada dalil yang mendukung. Jadi, maslahah mursalah boleh atau tidak? Jawabannya, boleh asalkan dengan syarat yang ketat. Para ulama besar Islam tidak sembarangan menggunakan maslahah mursalah. Mereka memastikan bahwa setiap perubahan hukum tetap dalam koridor Islam dan membawa manfaat bagi umat. Kalau tidak ada maslahah mursalah, mungkin kita tidak akan punya mushaf Al-Quran, tidak akan punya sistem administrasi negara, dan hukum Islam akan terasa kaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Gimana? Seru banget kan? Jadi sekarang kita tahu bahwa Islam itu fleksibel, tapi tetap punya batasan. Hukum bisa berkembang, tapi tidak boleh asal diubah